Yang terhormat Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan. Yang terhormat Ibu Sri Sarmini, SPD, MPD, selaku Ketua Kobar Semar dan Pengawas SMP. Yang terhormat Dr. Andes Catonggo Sulistiono, Eskom, selaku Kepala SMP Negeri 37 Semarang. Yang terhormat pula Ibu Penny Kisworowati, SPD MPD, sebagai narasumber, serta Bapak Ibu peserta webinar Kobar Semarang yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara webinar pendidikan berbagai praktik baik Kobar Semar seri 15 dengan tema pembelajaran berbasis proyek di SMP Negeri 37 Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan saya Rati Rosana Sari, saya sebagai moderator pada webinar ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, saya Recording in jawab. progress. Yang ke-10, foto bersama, kemudian penutup. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang pada acara webinar pendidikan berbagi praktik baik Kobar Semar seri 15 di Kota Semarang dengan tema pembelajaran berbasis proyek di SMP Negeri 37 Semarang. Marilah acara kita buka dengan doa bersama. Dipersilakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih.
acara kita lanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Pendidikan. Mohon maaf, ini sepertinya Bapak Bambang Pramusinto belum hadir di sini. Untuk sementara nanti sambutan dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Sri Sarmini sebagai pengawas SMP Kota Semarang. Yang terhormat Ibu Sri Sarmini, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SHSIP MSI. Yang saya hormati, saya banggakan narasumber tim ya, Kepala SMP Negeri 37 Semarang beserta para tim serta tim panitia Kobar Semar. Yang saya hormati, saya cintai para kepala sekolah hebat yang ada di room ini serta para guru yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkah rahmat hidayahnya, karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan itu. Maka pada siang hari ini kita dipertemukan lagi dalam acara 1 bulan sekali, yaitu acara berbagi praktek baik, webinar Kobar Semarang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada semuanya hadirin. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Pertama, saya apresiasi kepada tim dari SMP Negeri 37 Semarang yang mana pada hari ini tepat pada seri yang ke-15 SMP 37 Semarang tampil kembali untuk yang kesekian kali menjadi narasumber di dalam webinar ini. Terima kasih. Kesempatan ini bisa dipakai dengan baik. Kita semuanya sudah tahu bahwa Kobar Semar ini pertama kali dilakukan adalah untuk mewadahi bahwa antara guru, kepala sekolah maupun pengawas itu bisa saling berbagi di dalam suatu forum. Nah, maka forum daring maupun luring Kobar Semar ini digelar. Nah, saat ini setiap 1 bulan sekali kita ada Kobar Semar secara daring, maka saya tetap semangat dan tetap konsisten menjaga Kobar Semar yang secara daring ini bisa terus berjalan. Seberapapun penggemarnya atau yang join itu tidak masalah Bapak Ibu, harapannya nanti semua kegiatan ini langsung di-link-kan dengan YouTube, maka para hadirin tetap akan bisa berlanjut di YouTube itu sehingga tetap kegiatan Kobar Semar ini, berbagi ini tetap terus berjalan untuk orang lain di kesempatan yang berbeda. Karena mungkin pada hari ini teman-teman kita, saudara-saudara kita juga ada kegiatan di tempat lain. Kemudian tema yang diusung pada hari ini oleh SMP 37 Semarang adalah tentang pembelajaran berbasis proyek. Hal yang sangat tepat ya terkait dengan saat ini dengan pembelajaran mendalam, bahwa kita sebagai guru untuk bisa mendampingi anak, membelajarkan anak sesuai dengan kebutuhan anak, yang mana kebutuhan anak adalah untuk hidupnya kelak di 10-15 tahun yang akan datang adalah suatu tantangan yang berat. Maka diharapkan tantangan berat itu maka para guru untuk bisa menyiapkan 4C bahkan 6C ya di pembelajaran mandiri mendalam itu, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, ditambah 2 lagi yaitu citizenship dan karakter. Lah, dengan 6C tersebut pembelajaran yang diusung adalah berbasis proyek. Nah, maka harapannya berbagi praktek baik dari SMP 37 Semarang ini nanti bisa menginspirasi kita semua bahwa anak-anak diberi pengalaman, diajak main proyek sehingga akan tertanam di pikiran, akan tertanam di dalam bagaimana selanjutnya anak-anak itu bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari sehingga kelak pada 10-15 tahun yang akan datang anak-anak lulusan dari SMP 37 maupun SMP di tempat Bapak Ibu sebagai guru itu bisa bermanfaat dan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahannya kelak. Maka di waktu yang
Baik, ini di siang hari ini saya selaku Ketua Kobar Semar sekaligus pengawas di kelompok binaan D ini mengapresiasi kegiatan ini. Marilah tetap kita berjalan terus sehingga akan terus menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti webinar ini dan selamat berbagi kepada SMP Negeri 37 Semarang. Semoga ilmu yang baik ini, yang bermanfaat ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh, berbagi hal yang baik yang akan berguna, bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Selamat mengikuti seminar. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Sarmini yang telah memberikan pencerahan dan support-nya. Ibu yang saya hormati, untuk acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Catonggo Sulistiono Eskom, saya persilahkan. Terima kasih matur nuwun Bu Ratih. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang kami hormati Ibu Sri Sarmini, Ketua Koordinator Pengawas SMP Kota Semarang, yang dalam hal ini sebagai pengawas kelompok binaan di Kota Semarang. Dan tak lupa Bapak Ibu semuanya, para hadirin di ruang maya ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini dapat terselenggara kegiatan komunitas belajar Kota Semarang atau Kobar Semar di kelompok binaan di pengawas Bu Sarmini. Dan kebetulan pada siang hari ini yang bertugas menjadi narasumber adalah SMP Negeri 37 Semarang. Ya, pada kegiatan kali ini nanti bukan saya yang akan menyampaikan, tetapi nanti Ibu Penny Kiswarowati yang akan menyampaikan berkaitan dengan pembelajaran Project Based Learning. Salah satu kegiatan pembelajaran yang memang diharapkan pada pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Nah, bagaimana dan seperti apa nanti kita simak bersama-sama Bu Penny Kiswarowati untuk menyampaikan apa yang berhubungan dengan kegiatan Project Based Learning ini. Ya. Dan selamat terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di ruang maya ini, baik dari kelompok binaan D maupun di luar kelompok binaan D. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu sehat, berkah, meskipun banyak kegiatan di siang hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Dari saya terima kasih sekali kepada Bu Sarmini juga yang sudah memberikan support untuk kegiatan ini bisa tetap berjalan terus sehingga bisa lestari, ya pelaksanaan bisa lestari kegiatan ini. Dan terima kasih juga semua teman-teman yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Baik dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, Mas Eko, yang memfasilitasi ruang Zoom ini, dan teman-teman yang lain semuanya. Tak lupa teman-teman seluruh tim SMP Negeri 37 Semarang. Terima kasih semuanya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ong yang telah memberikan sambutannya pemaparan materi pembelajaran berbasis proyek di SMP Negeri 37 Semarang. Untuk itu kepada Ibu Penny Kisworo saya persilakan untuk memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih Bu Ranti. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Sudah Bu Penny. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ranti atas kesempatan yang diberikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, yang mungkin saat ini belum hadir di tengah-tengah kita. Semoga saja kita doakan, semoga nanti beliau di tengah-tengah kegiatan beliau bisa bergabung nanti di tengah-tengah acara. Oke. Kemudian yang kami hormati Ketua Kobar Semar dan pengawas SMP, Ibu kita, Ibu Sri Sarmini SPD MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta yang hadir di ruang Zoom ini. Lupa pula yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 37 Semarang, Bapak kami, keluarga dekat kami, Bapak Dr. Andes Jatonggo Sulistiono Sarjana Komputer, serta Bapak dan Ibu Guru, peserta webinar pendidikan seri ke-15 Kobar Semar yang berada di ruang Zoom ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat luang dan semangat sehingga pada siang yang cukup rawan ngantuk yang cukup rawan ngantuk dan di luar yang panas ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk dapat berbagi ilmu, belajar bersama dalam kegiatan webinar pendidikan seri ke perkenalkan, saya Prenity Suwarwati, SPD MPD. Kalau di SMP Negeri 37 Semarang, saya akrab disapa dengan Woro, jadi nama tengahnya. Karena di sini tidak hanya dari keluarga besar SMP Negeri 37 Semarang, maka kami masih di sini izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, mohon izin di sini saya berbagi pengalaman mengajar tentang pembelajaran berbasis proyek yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 37 Semarang. Karena latar belakang saya adalah guru bahasa Indonesia, jadi mohon izin nanti yang praktik baik dokumentasi yang nanti saya bagikan di sini adalah proses pembelajaran bahasa Indonesia yang saya lakukan di SMP Negeri 37 Semarang. Tentang meliput dan membaca teks berita melalui model PJBL yang qadarullahnya saat ini pembelajaran berbasis proyek ini digaungkan kembali oleh Bapak Menteri terkait dengan pengembangan pendekatan pembelajaran mendalam yang sekarang menjadi regulasi dari Kemendikbud. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu, J. Baik, terlihat ya Bu Ratih? Pak, tambah. Ya, terlihat, Bang. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, saya yakin teman-teman, Bapak dan Ibu pun sering menggunakan model PJBL. Bahkan mungkin lebih kompleks daripada yang saya lakukan. Maka dari itu, monggo nanti kita bersama-sama sharing pengalaman terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang sudah pernah dilakukan. Tentunya yang Bapak Ibu yang mungkin pengalaman mengajarnya lebih lama daripada saya, tentunya sudah berkali-kali melakukan. Namun ini saya coba berbagi tentang pembelajaran yang sudah kami lakukan di pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran meliput dan membaca teks berita. Bapak dan Ibu, untuk konten kerangka materinya pada siang hari ini, saya mengelompokkan menjadi 3, yaitu pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran mendalam, kemudian berbagi praktik baik. Nanti mohon izin saya akan share
video singkat tentang proses pembelajaran model PJBL yang sudah saya lakukan. Kemudian saya mohon izin share juga nanti dokumentasi pendampingan proyek. Kalau dalam bahasa Inggris project ya, karena saya bahasa Indonesia jadi saya menggunakan project yaitu proyek. Nanti kami akan menampilkan dokumentasi pendampingan proyek dari berupa hasil produk dan juga rubrik penilaiannya. Bapak dan Ibu, karena memang ini regulasi, tentunya kita sebagai guru jangan bosan, jangan terus mengeluh jika memang kurikulum itu harus berubah. Karena kita sebagai manusia tentunya tahu bahwa tidak ada yang stagnan, tidak ada yang tetap di dunia ini, jadi semuanya harus berkembang. Demikian pula dengan kurikulum yang tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga untuk memicu para guru untuk selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bapak dan Ibu, saya coba untuk mengkomparkan pembelajaran berbasis proyek ini dengan pembelajaran mendalam, karena kurikulumnya tidak ganti, karena pembelajaran mendalam itu merupakan salah satu pendekatan, maka dalam pembelajaran berbasis proyek ini, kita kembalikan ke dalam dasar dari kita melakukan proses pembelajaran, yakni berdasarkan pada 8 dimensi profil lulusan DPL. Yang pertama, tentunya sudah tidak asing lagi yang sering ikut webinar di luar ini ataupun sudah melalui berbagai pelatihan, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi apapun yang nanti kita belajarkan kepada anak didik kita, maka ini adalah goals-nya sehingga nanti pada saat selesai fase kita bisa mendapatkan, kita bisa mengukur ketercapaian anak didik kita sudah bisa menguasai 8 dimensi profil lulusan ini. Bapak dan Ibu, mohon izin sebelum saya melanjutkan, ada beberapa nanti poin-poin materi yang saya sampaikan, saya mengambil dari pelatihan webinar yang dulu pernah saya ikuti pada bulan Juni di webinar series pembelajaran mendalam BPMP Jawa Barat yang narasumbernya di situ Bapak Gogot Suharwoto, anggota Pusmunjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Jadi beliau mengatakan bahwa pembelajaran deep learning itu pembelajaran yang tidak ada di negara lain, adanya hanya di Indonesia. Karena Pak Menteri di situ mengadaptasi pembelajaran dari luar negeri, namun di sini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka menggunakan pembelajaran mendalam yang memiliki makna memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didik secara inklusif dan adaptif. Konsep utama dari dari pembelajaran mendalam ini adalah memuliakan. Jadi sebelum nanti kita beralih ke PJBL, mohon izin untuk menyampaikan sedikit materi yang beliau paparkan. Konsep utama pembelajaran mendalam adalah memuliakan. Memuliakan secara kognitif, memuliakan secara ilmu, dan memuliakan secara profesi kita. Karena guru itu perannya sekarang sebagai fasilitator. Namun guru juga manusia. Oleh karena itu, muliakan profesi guru dengan selalu memantaskan diri menjadi guru. Kalau itu kalimat yang kemarin saya simpulkan dari apa yang beliau sampaikan. Inklusif dan adaptif artinya bahwa kita menyadari bahwa semua peserta didik itu, semua anak itu lahir dengan kondisi yang berbeda, dan dari berbeda itu maka mereka istimewa. Maka dalam pembelajaran mendalam ini kita berprinsip untuk memuliakan
sebagaimanapun perbedaan mereka, keunikan mereka, ada yang low, ada yang medium, ada yang sangat cepat dalam menangkap, itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan sehingga kita melihat anak-anak kita itu berbeda, maka kita harus inklusif, tidak membedakan. Menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti kita menerima anak yang kita lahirkan. Kemudian adaptif artinya semua anak punya potensi yang berbeda. Passion mereka berbeda-beda. Jadi ketika kita mengajarkan seperti ini, misalnya dengan pembelajaran project yang kita punya indikator yang tinggi, tujuan yang tinggi, misalnya membuat sesuatu yang memang itu kita target mereka membuat sesuatu yang memang bisa kita pasangkan, bisa kita gaungkan ke sekolah lain, tapi ternyata tidak bisa, maka kita tidak boleh tadi membedakan. Namun kita terima, artinya dengan alat yang kita punya, kita bisa masuk ke macam-macam karakter belajar dan juga karakter mereka dalam menerima ataupun dengan karakter mereka dengan metode dan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian dalam pembelajaran mendalam ini tentunya kita punya prinsip yang berkesadaran. Yang ini hanya ada di Indonesia. Salah satunya ada 4 prinsip berkesadaran, yaitu olah pikir. Jadi kalau nanti kita mengajarkan anak-anak kita dalam pembelajaran proyek ini, mereka tidak tahu proyek ini buat apa ya. Bahasa Indonesia kan tidak perlu kita belajar bahasa Indonesia. Orang dari lahir saja, orang tuanya, bahasa ibunya sekarang bukan bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia. Nah, kita sadarkan, kita beri olah pikir bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sekedar untuk berbicara dengan berbahasa Indonesia, yang sekarang bahasa Indonesia merupakan salah satu 10 bahasa yang diakui oleh UNESCO, oleh PBB ya, oleh UNESCO. Jadi bahasa Indonesia itu diajarkan untuk apa? Nah, kita berikan berkesadaran, olah pikir. Setelah itu bermaknanya ya olah rasa, olah hati, dan olahraga. Menggembirakan, berkesadaran, dan bermakna. Ini prinsipnya. Dari prinsip ini lebih dikembangkan lebih spesifik lagi menjadi berkesadaran, olahraga, olah rasa itu empati, kemudian tanggung jawab, kemudian sopan santun, attitude, dan juga olah hati. Artinya lebih ke religi, lebih ke rohani, supaya nanti muaranya tidak menjadi anak yang cerdas dalam hal kognitif saja, tetapi afektifnya tidak ada. Maka dalam proyek ini supaya menghasilkan proyek yang dapat bermanfaat untuk orang lain, tidak malah menjadi hal yang negatif, maka itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Namun sebelum ke anak-anak kita, tentunya kita sebagai fasilitator, sebagai guru yang tidak hanya sekedar fasilitator sebenarnya ya, tapi juga di sini peran guru itu luar biasa, mendidik, maka harus menjadi contoh. Kalau anak diharapkan menguasai apa yang ada sekarang ada di lingkaran ini yang saya share ini, maka kita tidak bisa. Jadi itulah salah satu tujuan kita berkumpul di forum ini, supaya kita sama-sama belajar. Tidak hanya saya di sini, kebetulan saya yang diberi tugas begitu untuk hari ini, namun harapannya kita semua bisa sama-sama belajar, bisa saling mengingatkan untuk memantaskan diri menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang menginspirasi untuk anak-anak, sehingga nanti anak-anak akan punya gambaran bahwa nanti cita-citanya akan menjadi guru seperti bapak ini, ibu ini, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan.
Bapak dan Ibu, ini adalah CP dari Bahasa Indonesia yang di sini ada 4 keterampilan berbahasa. 4, namun di sini 4-nya ini agak ada anaknya ya. Jadi membaca dan memirsa, menulis, menyimak, berbicara, dan mempresentasikan. Ini sedikit anggota dari Zoom ini tidak hanya ada guru SMP. Tadi ada guru TK yang di sini pun perlu mempelajari keterampilan kemampuan perolehan kemampuan berbahasa pada usia dini, dan juga mungkin di fase C yang lanjutannya dari fase D, dan juga di fase D yang di sini ada 4 keterampilan berbahasa yang itu tidak bisa berdiri sendiri, melibatkan panca indera sehingga perlu integrasi, perlu kerjasama untuk menjalankan 4 kemampuan berbahasa ini. Bapak dan Ibu, di sini ada bagian tentang pembelajaran model project based learning yang sudah biasa kita lihat gitu ya. Sudah biasa kita lihat mungkin bangku kuliah atau pelatihan-pelatihan yang lain tentang project based learning. Yang pertama, ketika kita mau membuat project, tentunya kita harus penentuan dulu nih. Berarti kalau saat ini kan yang sedang hangatnya itu adalah proyek gabungan mapel yang mengganti yang kokurikuler yang sekarang tidak lagi P5 namun proyek mapel yang gabungan dari beberapa mapel, maka perlu kita tentukan dulu penentuan proyeknya apa dari CP masing-masing mapel. Nah, ini tidak berbeda dengan nanti yang akan dilakukan dan tidak pula banyak berbeda dengan pembelajaran mendalam. Langkah-langkahnya sama dan juga langkah-langkah ini merupakan struktur, jadi diharapkan ketika nanti membuat ujian ini urut, kalau urut maka hasilnya akan maksimal. Selanjutnya, nah ini pembelajaran mendalam dan juga PBL ada 4. Yang pertama, pemahaman mendalam. Pemahaman mendalam ini adalah PBL membantu siswa dalam memahami konsep-konsep pembelajaran secara lebih mendalam, karena mereka akan terlibat langsung dalam pemecahan masalah, bukan hanya menghafal fakta. Seperti yang saya belajarkan saat ini adalah meliput dan membaca berita. Saat saya mengajak anak-anak untuk meliput berita, saya membangun kesadaran mereka bahwa berita itu sekarang ada yang berita yang namanya hoax, ada yang berita yang memang itu fakta, namun berbagai macam versi karena sekarang luar biasa teknologi sangat kaya. Jadi anak-anak saya minta untuk bertanya pada dirinya sendiri, kalau nanti ada suatu peristiwa sekiranya mau diliput model bagaimana dan mau disampaikan model apa. Nah, saat itu saya dan siswa itu bertanya jawab sehingga harapannya memunculkan kesadaran. Kemudian keterampilan berpikir kritis, ketika anak-anak nanti membuat proyek pasti ada proses berpikir kritis di situ. Kemudian setelah dia berpikir kritis dalam penyelesaian proyek pasti ada muncul masalah. Nah, maka di sini anak harus dibekali keterampilan dalam memecahkan masalah. Dan guru sebagai fasilitator di sini tidak hanya sebagai fasilitator saja yang mungkin hanya melihat dari luar, tapi juga bisa menanyakan, apalagi ini usia SMP, jadi bisa menanyakan kepada anak ada masalah apa, kemudian kita memberi petunjuk untuk menyelesaikannya, bukan membantu menyelesaikan, tetapi yang pertama adalah memberi petunjuk untuk menyelesaikan.
Kemudian kolaborasi dan komunikasi. Nah, ini kalau di saya sendiri saat ini sulit ya. Kolaborasi dan komunikasi ini anak-anak agak sulit karena mereka bisa berkolaborasi bisa, tetapi mengkomunikasikannya yang sulit. Kadang bisa berkomunikasi, tetapi mereka lebih suka menyelesaikan sendiri, mengerjakan sendiri, dan akhirnya tidak menjadi kerja kelompok karena ada pembagian yang tidak seimbang. Nah, dalam pembelajaran mendalam dengan PBL ini dia disampaikan oleh Bu Sarmini bahwa ada 6C dan dalam pembelajaran mendalam serta PBL ini 6C ini insya Allah semuanya ada. Yang terakhir motivasi dan keterlibatan. Nah, ini perlu bantuan kita untuk selalu memotivasi karena untuk menyelesaikan proyek itu tidaklah siswa ya, kita saja kadang sulit begitu untuk menyelesaikan benar-benar tuntas. Pertama semangat, kerja cepat, kerja baik, kerja cerdas, tapi kerja tuntasnya kadang-kadang yang tidak selesai. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, pembelajaran mendalam pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran mendalam ini berorientasi pada masalah. Guru memberikan masalah yang relevan, kemudian menantang dan mendorong siswa untuk berpikir dan mencari solusinya. Kemudian setelah ada masalah, maka nanti siswa diminta untuk bekerja kelompok dalam organisasi belajar ya, itu nanti mengumpulkan informasi, menganalisis masalah dan mengembangkan solusinya. Setelah itu penyelidikan mandiri, melakukan penelitian mandiri, mengumpulkan data, menganalisis, dan memperdalam pemahaman mereka tentang masalah yang mereka hadapi. Kemudian mereka mempresentasikan. Jadi biasanya diskusi kemudian presentasi, tetapi dalam proyek setelah ada penyelidikan itu mempresentasikan solusi mereka dulu, mempresentasikan solusi, lalu berdiskusi dengan teman-temannya. Di situ ada proses kolaborasi, kemudian nanti akan timbul suatu kerjasama, kemudian pemahaman, satu konsep pemahaman yang nanti akan mereka sepakati dalam proyek mereka. Setelah itu proyeknya jadi, menghasilkan produk, lalu refleksi. Mereka merefleksikan proses pemecahan masalah dari apa yang mereka pelajari, di mana nanti mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang proses dalam pembuatan proyeknya, proses berdiskusinya, proses mencari sumber belajar ataupun mencari data-datanya, sehingga nanti dalam proses itu harapannya anak-anak bisa menjadi bekal ketika nanti dia tumbuh dewasa. Bapak dan Ibu, tadi untuk konten materi yang pertama tentang pembelajaran berbasis dalam pembelajaran. Selanjutnya saya izin untuk bagikan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas 7. Di sini tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menulis dan membacakan berita eksplanasi dengan memperhatikan metodologi sederhana dan kutipan sumber rujukan yang secara etis. Namun mohon maaf, memang ini yang menggunakan kutipan rujukan secara etis itu tidak kami lampirkan di video karena memang ada di hasil karyanya siswa. Jadi mereka harus melampirkan rujukan-rujukan supaya kita memberikan bekal kepada anak agar tidak plagiat. Baik, saya tampilkan video sebentar. Semoga tidak error Mohon izin nanti ketika menampilkan video karena ini 8 menit dan kita tadi juga sudah agak mundur mulainya, jadi nanti izin saya skip beberapa ya.
Baik, pendahuluan selanjutnya. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Biasanya kalau saya menyampaikan tujuan pembelajaran di sini dengan bertanya jawab kepada anak, saya memberikan pemantik, siapa yang mau jadi pembaca berita, siapa yang pernah lihat siaran berita di Metro TV atau CNN, atau siapa yang pernah melihat di Instagramnya atau di FYP-nya itu berita-berita yang tidak dicari tiba-tiba ada. Nah, siapa yang ingin menulis berita seperti itu? Kemudian nanti saya tanya, kira-kira kita akan mempelajari apa? Nah, nanti mereka akan menebak, kemudian baru saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, biasanya saya suka memberi apresiasi. Apresiasinya anak-anak sudah tahu, jadi kalau bisa maju ya terima kasih. Kalau saya salah, saya meminta maaf. Kalau kemudian dia bisa menjawab dengan baik, saya ucapkan terima kasih dan juga tepuk tangan. Sekaligus saya di sini ingin membelajarkan anak bahwa ada 4 kata ajaib yang harus selalu mereka ucapkan. Terima kasih, permisi, maaf, tolong. Jadi salah satunya tidak hanya melulu memberi permen dan lain-lain, tapi justru mereka sudah tahu hadiahnya apa, ucapan terima kasih gitu. Jadi apresiasi yang saya berikan ke anak hanya berupa itu. Semoga nanti bisa memberi kulkas ya. Baik, kemudian setelah itu saya memberikan manfaat mengajak anak-anak untuk membangun kesadaran mereka. Manfaat mempelajari teks berita itu apa? Karena bahasa Indonesia biasanya tidak kontekstual begitu. Nah, di sini saya berusaha untuk membangun pemahaman mereka bahwa bahasa Indonesia itu bersifat kontekstual. Untuk mempelajari teks berita memang ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penjelasan alur aktivitas. Jadi untuk proyek ini alur aktivitasnya tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan dalam 3 jam pelajaran. Saat ini saya hanya alur aktivitas ini saya menjelaskan hal-hal yang harus disiapkan. Tadi yang di bagian PBL tadi bahwa untuk membuat proyek maka diperlukan perencanaan yang matang. Nah, pada saat pengambilan video ini proyeknya itu belum terlihat di sini karena di sini saya menekankan anak untuk membuat perencanaan yang matang, pembagian tugas kelompok yang rata dan juga jadwal pembuatan proyeknya dan juga jadwal untuk konsultasi atau bertanya kepada guru.
Nah, Bapak Ibu, ini bisa disesuaikan dengan karakteristik anak, nggih. Ketika tadi saya memberikan pemantik, ternyata saya lihat reaksi dari beberapa anak itu kok masih ada yang bingung. Maka ketika kita dalam kondisi adaptif anak-anak yang seperti itu, menurut saya tidak masalah jika kita memberikan kontekstual model sebagai contoh. Kemudian ini tadi penjelasan pembagian tugas. Saya biasanya membuat ilustrasi. Jadi misalnya ada 5 anak, 2 anak nanti bagiannya untuk mencari topik berita, kemudian 1 anak nanti untuk mengembangkan beritanya, kemudian nanti yang 1 anak lagi itu yang membaca berita, jadi dia harus berlatih membaca berita dengan intonasi yang sesuai, kemudian dengan gestur dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah yang mungkin bagian mengedit, jadi dia di belakang layar. Nah, saat penjelasan pembagian kelompok itu, saya bertanya jawab pada siswa, memastikan siswa paham dengan contoh job desk-nya masing-masing di tiap. Nah, ini adalah contoh LKPD yang di situ adalah perencanaan. Nah, sebentar, jadi pada saat saya pembelajaran di kelas, saat itu adalah 3 jam pelajaran. Jadi 3 jam pelajaran itu saya gunakan buat perencanaan. Yang kedua ini, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Kemudian penyusunan jadwal. Nah, pada saat 3 jam pelajaran ini, alhamdulillah kemarin 2 ini bisa terlampaui sampai dengan penyusunan jadwal. Walaupun penyusunan jadwal ini nanti serta-merta tidak dilakukan dengan cepat ya, ada yang molor, ada yang lebih cepat. Bahkan mungkin kemarin yang teks berita itu malah lebih cepat begitu, karena langkah kedua ini disusun sudah matang, jadi anak tahu tugasnya masing-masing itu dia apa, kemudian jam pelajaran setelah pertemuan selanjutnya itu bisa berdiskusi untuk langkah-langkah penyelesaian proyeknya. Kemudian ini adalah tampilan video project based learning yang dalam proses penyelesaian proyek. Saya tampilkan dulu. Ini adalah rencana proyeknya. Mereka akan tentang tanah longsor, kemudian pembagian tugasnya, kemudian rancangan jadwalnya, kemudian draft text-nya. Jadi ada yang membuat draftnya, kebetulan ini ada 4, jadi satu-satu kelas. Ini mereka membuat rencana. Kemudian di sini saya mencoba untuk tadi memuliakan, jadi anak-anak memang guru itu kerjanya tidak hanya saat di sekolah, di rumah pun itu kita juga masih melayani. Ada anak yang bertanya tentang tugas, saya persilakan untuk bertanya. Ini
2 kali panggilan tidak terjawab, mau telepon, mau tanya, kemudian saya baru bisa menjawabnya dan bertanya apakah boleh membacakan peristiwa di luar negeri dan lain-lain. Ini sebagai salah satu pelayanan kita, pelayanan saya dalam penyelesaian proyek melalui WA. Sebentar, terlalu cepat. Ini adalah pendampingan penyelesaian proyek kalau tadi melalui WA. Kadang-kadang saya menyempatkan waktu kalau pas tidak ada tugas tambahan lain begitu dalam pembelajaran. Ketika 2 jam pembelajaran saya ambil 2 jam 20 menit atau 10 menit itu untuk bertanya anak-anak proyeknya sampai mana. Jadi tugas proyek itu membuat tes berita sambil saya cek, sambil nanti kalau di bahasa Indonesia itu sambil jalan tentang penulisannya, kaidah bahasanya. Jadi waktu yang saya perlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut kemarin adalah 1 bulan. Kebetulan tidak ada kegiatan sekolah yang tersisip di situ, jadi 1 bulan bisa selesai. Jadi saat pendampingan penyelesaian proyek di sini ada pendampingan secara langsung. Pendampingan editing video, pendampingan penulisan teks berita, pendampingan membaca intonasi berita, dan ini adalah siswa kami PDPD, dia peserta didik khusus penyandang disabilitas, tetapi kemarin temannya mengatakan nanti Najwa salah satunya yang mau membaca. Terus saya tanya mau berapa paragraf membacanya, mau 1 paragraf atau 2 paragraf. Terus saya menyarankan supaya hasilnya maksimal, misalnya mau di-share ke media, saya kemarin menyarankan Najwa membaca 1 paragraf dulu yang panjang. Kemudian saya latih untuk membaca dengan intonasi membaca berita yang benar. Kemudian ini presentasi proyeknya. Karena hasil proyek mereka dikumpulkan di Google Drive, presentasinya kemarin kami menggunakan media di HP-nya masing-masing, masuk ke Drive, dan juga melihat video yang sudah dibuat oleh kelompok lain. Kemudian mereka mempresentasikan prosesnya. Jadi yang saya minta mereka mempresentasikan proses mereka ketika membuat bagaimana, kemudian refleksinya bagaimana. Pembuatan video mereka, proyeknya kami kumpulkan di Drive di sini. Kemudian anak-anak bisa melihat dan juga bisa menanggapinya. Oh, perlu cepat lagi. Bapak dan Ibu, mohon izin ini saya share hasil proyek anak-anak. Mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang lebih bagus, karena ini murni pendampingannya hanya dari guru bahasa Indonesia, jadi mungkin secara IT kurang, tapi nanti kalau sekarang sudah ada kurikuler tentunya hasilnya pasti akan lebih bagus karena sudah ada campur tangan dari guru mapel yang lebih menguasai dalam editing dan lain-lain. Ini ada iklannya.
alhamdulillah ini mereka punya inovasi ya, kreativitas, ada liputannya, kemudian dibuat dua slide seperti ini yang berdampingan, ada gunungnya, kemudian ada wawancaranya, hasil proyek. Kemudian mereka juga bisa mempostingnya di media sosial mereka sendiri, kemudian nanti mengetek IG sekolah dan juga IG akun Bahasa Indonesia di SMP 37. Nah, kemudian ini rubrik penilaian proyek yang saya gunakan. Di sini video memuat judul, kemudian saya berikan rentang nilai sampai dengan volume dan pembacaan berita. Ini untuk rubrik penilaian proyeknya. Kemudian juga jurnal penilaian teman, karena untuk pembelajaran proyek ini tidak hanya menurut saya tidak hanya hasil proyeknya saja yang harus dinilai, tetapi untuk yang dinilai di situ adalah prosesnya. Jadi proses ketika mereka berkolaborasi, mereka berdiskusi untuk menyelesaikan proyek itu yang dinilai. Jadi saya bagikan jurnal penilaian teman, mereka menilai temannya sendiri-sendiri, menyebutkan nama, kemudian itu yang nanti menjadikan salah satu komponen saya menilai per individu hasil proyek yang mereka kerjakan. Begitu. Jadi tidak hanya proyek hasil produknya saja, namun prosesnya. Baik, itu dari saya untuk pembelajaran berbasis proyek yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 37 Semarang. Sudah pukul 3 ya, belum pukul 4 itu terlalu cepat ya. Iya. Kalau ada tanya jawab ini. Terima kasih Ibu Woro yang telah menyampaikan secara panjang lebar tentang pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, bisa menanggapi, bisa menulis dengan kolom chat maupun dengan mengangkat raise hand. Monggo dipersilahkan. Oke. Monggo Ibu Sri Sarmini. Ya, mudah-mudahan sambil menunggu teman-teman ada yang menanggapi ya, saya bertanya dulu. Pertama, saya apresiasi pada Bu Penny ya, Bu Penny Woro yang sudah menginisiasi, menginspirasi untuk kita semua pembelajaran berbasis proyek. Proyeknya, produknya produknya video tadi ya. Video ya Bu. Mohon dijelaskan Bu Woro bahwa ini tadi total waktunya itu berapa JP terus berapa waktu. Lah sepanjang waktu itu apakah Bu Penny setiap kali ketemu murid itu melanjutkan proyek atau ada sela gitu loh. Berarti katakanlah minggu ini proyek, besok itu pelajaran biasa, proyeknya masih berjalan di rumah misalnya seperti itu. Gitu. Terus yang kedua, pembelajaran berbasis proyek itu kan memang mendalam ya, berliku-liku, panjang gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Bu Woro ini,
hal positif atau kelebihan yang Bu Woro rasakan ketika pembelajaran dengan model proyek ini apa, kemudian tantangannya, ya tantangannya, sehingga kan nggak mungkin toh kita ini melakukan proyek ini terus menerus gitu ya, 1 semester berapa kali gitu ya. Nah, monggo silakan dijelaskan. Mudah-mudahan teman-teman ini masih eksis untuk mau mendengarkan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Sarmini. Ini pertama kali Bu Sarmini yang bertanya, saya deg-degan. Loh, enggak apa-apa, aku senang. Ya, baik. Biar nggak ngantuk ya Bu Sarmini ya, biar Iya. ada ketawa. Baik, terima kasih Bu Sarmini atas apresiasi kepada saya. Semoga itu menjadikan saya lebih termotivasi lagi. Yang pertama untuk total waktu berapa JP. Jadi kalau awal pembelajaran kan membuat rumus gitu. Nah, ketika menulis teks berita itu saya sudah punya angan-angan, nanti saya buat proyek begitu menulis dan membaca. Jadi mempresentasikan dan menulis berita. Saya buat 8. Jadi 8 JP tambah 8 JP 16 JP saat itu. Kemudian yang terjadi itu untuk membuat perencanaannya itu tidak cukup 5 jam pembelajaran dalam 1 pekan. Karena kan yang satunya lagi 5 saat itu jadi 5 J. Kemudian akhirnya nambah gitu. Dan karena memang proyek ini tidak mudah, kemudian anak-anak juga luar biasa, ada yang antusias, ada yang moh-mohan begitu, maka pada setiap kali pembelajaran, kalau itu saya 2 jam pembelajaran, saya menggunakannya sekitar 20 menit di awal atau di akhir begitu, tergantung kondisi kelasnya Bu Sarmini. Kalau pas memang awal harus saya kondisikan, maka saya tidak membahas proyek. Jadi saya membahas pelajaran dulu tapi itu pada saat awal pembelajaran teks berita. Kebetulan di semester 2 kemarin. Nah, itu mereka kalau di bahasa Indonesia kan pertama membaca dulu keterampilan menyimak, kemudian membaca. Itu saya jelaskan dulu strukturnya. Jadi anak-anak memahami struktur berita, kemudian anak-anak bisa memahami isi berita sampai menyimpulkan. Setelah materi itu sudah terlampaui, saya menyisipkan nanti akan ada proyek. Menulis beritanya sederhana berdasarkan ilustrasi. Nah, kemudian tadi ada sisipan membuat perencanaan. Setelah terjadi membuat perencanaan, ternyata 5 jam pembelajaran, 2 kali pertemuan itu belum selesai. Kemudian saya lanjutkan di minggu depannya. Tadi saya menyampaikan, alhamdulillah kalau saya bisa selesai dalam waktu 1 bulan, itu 1 bulan pembelajaran, itu proyek itu selesai itu artinya tidak 100% selesai Bu Sarmini, jadi ada tagihan-tagihan yang saya harus nagihi anak-anak ini belum, kelompok ini sudah, kelas ini sudah, ini belum begitu. Jadi ada yang mengumpulkan cukup banyak, ada 2 atau 3, 4 atau 5 kalau tidak salah di satu kelas itu saya anggap proyek saya sudah berhasil. Maksud saya bukan berhasil 100%, tapi ada yang sudah selesai. Jadi tadi yang ditanyakan apakah diselingi dengan KBM? Pada saat perencanaan itu sudah matang, anak-anak sudah paham dengan tugasnya sendiri-sendiri. Misalnya ini Mutia bagian meliput, Najwa nanti bagian membacakan berita ya, Rizka nanti bagian yang menulis berita, kemudian yang editing siapa? Yang editing dia. Nah, itu setelah mereka paham dengan tugasnya, kemudian mereka saya suruh presentasi, kamu tuh tugasnya begini, gambaranmu seperti apa. Nah, mereka presentasi, saya serasa saya cukup di kelas itu, maka saya bisa melanjutkan ke materi. Namun materinya masih teks berita, hanya TP-nya yang lain. Kan teks berita dikembangkan, ada ciri-ciri kebahasaannya, ada kata baku tak baku, ada penulisan kata depan dan lain-lain. Dan di sela-sela itu tadi 20 menit
sebelum atau setelahnya tergantung kondisi kelas, saya cek lagi untuk progres proyeknya. Setiap kali saya tanya progres proyeknya itu, saya selalu usil begini Bu Sarmini. Ini sudah punya kontribusi apa? Kalau belum, berarti ini harus kerja. Kamu jangan nebeng. Jadi saya selalu memberikan penekanan supaya jangan nebeng. Tapi ya ada yang memang dia kurang terlibat aktif, itu ada. Kemudian yang kedua, hal positif dalam pelaksanaan proyek ini, saya menjadi lebih tahu kemampuan mereka tidak hanya secara kognitif, tetapi secara mereka bisa mengorganisasi temannya. Ada yang memiliki, mungkin dia punya leadership yang tersembunyi, dia punya kemampuan lain, dia tidak bisa membaca, tapi dia bisa menulis. Tampilan berbahasanya dia yang menulis, dia bisa. Ada yang salah satu anak Fabian itu dia tidak bisa menulis, dia lebih suka public speaking, membaca. Kemudian juga saya lebih intens begitu bertemu dengan anak-anak, artinya saya jadi lebih mengenal secara pribadi, karena kan tadi yang tidak berkontribusi siapa yang berkontribusi gitu. Kemudian tantangannya lelah jelas Bu Sarmini, HP-nya penuh dengan chat jelas, kemudian harus meluangkan waktu lebih, dan kadang-kadang memang kita harus lebih banyak berpikirnya begitu, karena kan harus ngecek teksnya ini seperti apa, kalimatnya bagaimana. Jadi itu yang menjadi tantangan. Maka saya tidak banyak-banyak proyeknya di tahun kemarin, tahun 2024 itu saya proyeknya membuat video berbalas pantun. Itu hanya share di Instagram saja. Sebelumnya karena sedang kondisi hamil, jadi tidak membuat proyek apa-apa, karena memang itu perlu fisik, waktu, dan tenaga serta konsentrasi. Alhamdulillah yang ini bisa dengan proyek menulis berita, membacakan, dan mengedit. Itu besar ini. Dilanjut, nggak apa-apa ya, tanya lagi ya. Iya Bu. Dari sisi ini, kita ini kan sebagai guru kan menyiapkan 6C tadi ya, dengan pembelajaran mendalam ini. Nah, Bu Penny dengan mengajar dengan berbasis proyek ini merasa kontribusi kepada anak-anak menyiapkan 4C atau 6C itu menurut Bu Penny bagaimana? Kebermaknaannya sebagai seorang guru. Menyiapkan mereka untuk bisa berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, memecahkan masalah, begitu maksudnya. Ya. Kontribusi saya ya berusaha untuk yang pertama, anak bisa ngobrol dengan saya, paham dengan apa yang saya ucapkan, itu yang pertama. Kadang ada anak yang saya ajak ngobrol begini, mungkin pemilihan kosakata saya terlalu tinggi ya untuk anak tersebut, itu dia tidak paham. Kemudian saya coba turunkan, gini, kamu tidak perlu membuat yang bagus, yang penting hal-hal yang ada poinnya, videonya jadi ada teksnya. Jadi kalau mau membuat sendiri, meliput berita yang ada di sekitarmu sendiri, itu nggak usah cari aja di Google, saya sederhanakan. Artinya yang penting anak paham dengan apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan. Karena kalau anak tidak paham, menurut saya nanti percuma saya membimbing, dia nggak tahu maksud saya. Kemudian, tapi yang sudah terjadi ini, ada Bu yang memang anak yang tidak paham. Maksudnya walaupun saya sudah berusaha begini, kosakata saya turunkan, saya bicara pelan, ada yang memang beberapa anak ada yang tidak paham, karena ya berbeda-beda nggih. Kemudian ada anak yang saya ajak ngomong sedikit, dia bisa langsung bisa mengembangkan seperti tadi yang saya ambil contoh kelompok Nubia, Najwa, itu bagus.
langsung bisa paham. Jadi kalau kontribusi saya berusaha untuk mendekati anak, jadi paham dengan apa yang saya sampaikan, kemudian anak senang, begitu saya katakan, kalau kamu merasa kamu terpaksa, ya percuma, tidak akan terjadi. Kalau kamu hanya nebeng sama temanmu, proyekmu yang seperti ini, ya tidak ada hasilnya. Jadi kamu harus suka, gitu. Kalau tidak suka, cari tugas yang kamu mampu misalnya ngedit. Tapi yang ngedit itu kan dia tidak mau nulis, dia tidak mau ngomong, jadi dia sukanya ngedit ya, seperti itu. Passionnya dia di editing. Kemudian untuk kritikalnya, kontribusi saya pada saat dia presentasi, kemudian saya tanya dulu sebelum, kadang presentasi itu kan dijatuhkan temannya ya, ini enggak mau karena kemarin ada yang ikut ekstranya kan 5, jadi dia tuh ekstra terus Bu, dia enggak mau itu bantu ngedit, bikin video begini karena ekstra terus, rumahnya jauh. Nah, seperti itu. Sebelum dia presentasi, saya kumpulkan dulu, ini nanti kamu presentasi, kok nilainya kok 60 toh, kenapa? Karena dia nggak mau ikut kerja Bu. Gitu. Kemudian nanti kalau di presentasi bilang aja ini hanya 60% karena belum bisa mengatur waktu karena ekstranya terlalu banyak. Dan saat presentasi itu Bu, faktanya tidak semua anak kemarin itu bisa presentasi terhadap apa yang dia sudah lakukan karena keterbatasan waktu dan kemauan anak untuk membeberkan apa yang terjadi di kelompoknya, begitu. Hari ini Baik. tetap ingin lanjut terus ya, Via? Ya Bu, monggo. Oke, terima kasih Bu Woro sudah menjawab. Silakan teman-teman yang lain. Monggo teman-teman yang mau menanggapi silakan atau memberi masukan dan saran, saya persilahkan dari teman-teman peserta webinar. Mungkin ini ceritanya masih mengarang indah Bu Sarmini. Mau menanyakan yang hubungannya dengan pembelajaran berbasis proyek. Monggo saya aturi siapa yang Bapak Ibu yang mau menanyakan. Mungkin dari sekolahan lain. Itu tadi ada PAPB tadi juga ada tadi. Yang dari PAPB ada ini. 14 juga ada. Dari SMP 2. Ini ada yang dari SMP Mahat, Pak Ali Nurdin. Monggo silakan yang ingin menanyakan tentang pembelajaran berbasis proyek. Oh, ini ada Bu Evi. Monggo silahkan Bu Evi. Sudah saya buka ini Bu Evi. Oke, terima kasih Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Sarmini, Bapak Catonggo Sulistiono dan Ibu Woro selaku narasumber. Izin bertanya nggih Bu. Nah, tadi saya lihat itu kayaknya ada anak inklusi nggih, si Najwa nggih kalau tidak salah. Itu inklusinya yang bagaimana nggih Bu? Kemudian kalau misalkan kan anak inklusi otomatis berbeda dengan kawan-kawannya. Padahal di situ misalkan ada kegiatan berkelompok. Terus apakah dia bisa membaur dengan kelompoknya seperti itu? Terus jika tidak bisa, penanganan yang baik yang harusnya kita lakukan yang bagaimana nggih? Maten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, monggo silakan Ibu Woro untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Ivy. Baik, terima kasih Bu Ivy. Untuk Najwa itu saat saya melakukan pembelajaran berbasis proyek ini, Najwa duduk di kelas 7B. Najwa itu inklusinya slow learner. Kemudian dia ada trauma tersendiri terhadap hal-hal yang suara keras, suara sirine begitu. Dan dia juga tidak sebenarnya bisa bersosialisasi, namun temannya agak was-was kalau bersosialisasi dengan dia, kalau tiba-tiba dia tantrum. Kemudian inklusi Najwa itu, dan tadi di video memang saya melakukan pendampingan individu kepada Najwa. Kemarin saat pembentukan kelompok saya tawarkan ke teman-temannya. Pertama saya tawarkan ke Najwa dulu. Najwa kan punya teman dekat, ada Mutia, kemudian ada Rizky. Saya tanya mau satu kelompok dengan Mutia atau mau gabung yang lain. Kemudian Najwa menjawab gabung yang lain saja. Nah, kemudian saya mendekati salah satu anak yang menurut saya dia bisa mengorganisasi temannya dengan baik. Kemudian saya minta untuk saya titip Najwa bergabung di situ. Kemudian anaknya bersedia, saya memberi penguatan nanti kalau sulit, nanti Bu Woro yang membantu. Artinya supaya dalam sosial dan pengakuan secara sosial dia bisa bersosialisasi dengan temannya. Kemudian tadi kalau Najwa itu memang slow learner, tapi dia bisa memahami makna kalimat sederhana, asal tidak beruntut. Jadi ketika pembagian dalam proyek ini, saya memberi masukan kepada kelompoknya, Najwa diberi tugas yang mudah. Kalau membuat teks berita, ya pasti sulit. Ya bisa, tapi kan pasti browsing begitu. Kalau mohon maaf, bukan maksudnya untuk mengecilkan gitu, tapi memang kalau bisa proyek itu yang memang dia itu bisa berkontribusi dengan maksimal. Edit, Najwa juga tidak support. Jadi kemarin saya minta dibuat teks berita yang panjang. Kalau ada kepala berita, tubuh berita, ekor berita, maka minimal 3, kamu membuat 4 atau 5 paragraf. Nanti dikembangkan. Nah, saya juga memberikan solusi kalau memang nanti sulit mengembangkannya, nanti dikonsultasikan ke Bu Woro bantu untuk memantiknya. Dan alhamdulillah kemarin itu dia membuat 4 paragraf. Jadi Najwa membaca 1 paragraf yang terdiri atas 4 kalimat saat itu, dan tidak ada kutipan dari narasumber, maka tidak ada berita kan ada kutipan dari narasumber menggunakan kalimat tidak langsung, jadi harus menyesuaikan intonasi. Najwa tidak kebagian yang itu, dia yang memang bagian teras berita kalau tidak salah, jadi paragraf kedua. Kemudian saya bimbing agak lama, kemudian saya minta dia merekam suara saya. Nah, kemudian alhamdulillah kok bisa begitu. Walaupun suaranya kecil volumenya dibandingkan. Dan wajahnya Najwa tidak dinampakkan, hanya suaranya saja. Karena mereka kemarin tidak menggunakan, kelompok mereka tidak menggunakan video yang memang dari live, tapi menggunakan animasi. Kan saya kemarin memberikan pilihan boleh menggunakan animasi, tapi jangan suara Google. Animasi AI boleh, animasi orang begitu boleh yang bergerak-gerak. Yang penting yang dinilai adalah intonasi pembacaan beritanya. Begitu Bu Ivy tadi. Jadi pendampingan saya ke Najwa adalah mengajari Najwa untuk membaca, saya record, saya rekam di WA-nya Najwa. Najwa belajar dengan cara menirukan intonasi dan membaca. Alhamdulillah Najwa bisa membaca, jadi dia bisa untuk membaca 4 kalimat tersebut. Begitu Bu Ivy. Ya, Bu Ivy.
Tadi adalah penjelasan dari Ibu Penikesworo, mungkin ada tambahan atau saran, masukan, monggo. Sampun nggih Bu Evi? Sampun, terima kasih Bu Rati sudah jelas. Oh nggih, nggih, terima kasih. Saya persilahkan, ini saya masih membuka untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mau menanggapi, monggo, saya persilahkan. Bapak Ibu boleh bertanya melalui chat ya. Boleh bertanya melalui chat. Nah ini ada ini. Ini ada yang dari Mbak Bu Ayu ya, Bu Ayu ini. Izin mohon maaf saya bertanya melalui chat. Nah, pertanyaannya Bu Woro, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pembelajaran proyek ini tidak hanya berfokus pada produk akhir saja, juga pada proses pembelajaran mendalam itu sendiri yang dialami oleh siswa. Karena tadi di awal itu disampaikan tentang pembelajaran mendalam. Ya, monggo Bu Penikesworo. Baik, terima kasih Bu Rati, terima kasih Bu Ayu Nurdiana. Karena di awal tadi disampaikan tentang pembelajaran mendalam ya. Padahal ini tadi videonya, proyeknya ini dilakukan sebelum adalah latihan pembelajaran mendalam. Jadi tadi yang awal pembelajaran mendalam ini memang saya comparekan begitu, saya integrasikan karena alhamdulillah kok ada regulasi yang tadi project lintas mapel gabungan dari beberapa mapel. Jadi tadi saya mencoba untuk mencari referensi sekiranya pembelajaran proyek ini jika dikompres, diintegrasikan, disesuaikan dengan regulasi yang sekarang itu seperti apa gitu. Jadi tadi prinsipnya memuliakan. Jadi saya ikut dari Pak Gogo tadi bahwa kita memuliakan anak, memuliakan profesi kita sebagai guru. Jadi ketika saya menjelaskan anak-anak tentang proyek yang nanti akan dilakukan, saya melihat pertama saya membagi kelompoknya dulu. Besar ini entah ini diferensiasinya benar atau tidak. Jadi saya membagi karena proyek ini tidak bisa kalau harus homogen. Jadi saya memilih leadernya dulu. Kira-kira yang bisa jadi leader saya bagi. Kemudian ada beberapa anak, terutama yang slow learner itu saya titipkan ke anak-anak yang sekiranya dia bisa ngopeni begitu. Saya titipkan, saya tembung langsung, Woro nitip ini ya, ketika nanti membuat proyek. Mereka belum tahu nih proyeknya apa, tapi saya sudah membuat pemetaan. Karena mau tidak mau kalau proyek ini mau berhasil, nanti saya sudah capek gitu kan, sudah meluangkan waktu, kemudian tidak berhasil, tentunya saya harus punya trik, jadi saya membagikan kelompok begitu. Ini saya titipkan dan saya sampaikan ke anak, proyek ini nanti akan dilihat minimal satu sekolah. Kalau nanti proyek ini saya share ke orang tuamu, tentunya orang tuamu akan bangga dan orang tuamu akan share ke grup WA atau story WA-nya masing-masing minimal. Jadi dibuat produknya itu nanti sebagus mungkin. Nah, untuk membuat produk itu bagus, nanti prosesnya akan diworo nilai. Saya tunjukkan rubrik penilaian temannya tadi. Saya buatkan seperti itu. Nanti kamu akan dinilai seberapa. Mereka sudah tahu sebenarnya karena saya sering ini berapa persen kinerjanya. Nanti mereka ada yang 40%, 80% begitu. Jadi karena sudah pernah terjadi, sudah pernah saya tanyakan persentase, maka saya ulang lagi ini nanti ketika membuat proyek akan dinilai berapa persentasenya.
Kalau videonya bagus, nanti kamu tidak berkontribusi, ya nanti nilainya video pas videonya 80, nilaimu 40, ya tak bagi 2, tidak sampai KKM. Jadi kalau nilainya 80 videonya, kamu minimal 80, biar nanti nilainya di rapot, nilainya di daftar nilai Buworo 80 gitu. Itu yang pertama, saya menggunakan data pasti ya, karena itu kalau nilai itu kan anak-anak, oh berarti nanti nilainya tidak sesuai KKM. Jadi supaya tidak berfokus pada produk tapi juga pada proses, itu tadi setiap kali pembelajaran saya minta anak untuk cerita apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dialami, apa yang sudah mereka diskusikan, mereka pecahkan bersama. Kemarin ada masalah di salah satu kelas 7 itu, jadi kelompoknya 4 anak, kemudian satu anak itu aktif. Nah, satu anak lagi dia menawarkan untuk mengedit dengan perangkatnya sebenarnya kalau saya cek kemarin HP-nya itu bisa. Namun karena tidak bisa komunikasi, kolaborasi, ketua kelompoknya sudah mau mengajak ini anak laki-laki. Anak laki-laki, 4 anak itu laki-laki semua. Kemudian anaknya tidak mau menerima videonya melalui apa namanya share yang kalau kita kan Bluetooth atau apa ya, nah itu dia tidak mau melalui itu, maunya dia ditaruh di Google Drive. Kemudian terjadi miskomunikasi, dia tidak terbuka terhadap saya, sehingga pada saat saya suruh presentasi, dia tidak mau menyampaikan kesulitannya, katanya tidak ada apa-apa. Nah, pada saat saya cek, ternyata kok dia belum mengumpulkan, sudah deadline akhir bulan tidak mengumpulkan. Lalu saya tanya anaknya, ternyata tidak ada komunikasi. Nah, kemudian saya tengahi. Jadi di sini akhirnya tidak hanya kognitif saja, hanya masalah pelajaran saja, tapi juga akhirnya ada masalah sosial, ada masalah pemecahan masalah, ada komunikasi, ada kolaborasi yang itu akhirnya ikut semua 6C tadi. Kemudian diambil jalan tengah, saya ambil pakai kabel data, tak masukkan ke HP anak yang bersangkutan dan bisa diedit, bisa jadi. Gitu. Jadi untuk bisa memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berfokus pada produk saja, tapi juga pada proses pembelajaran mendalam itu dipastikan tidak, tapi saya sebagai guru berupaya untuk itu dengan coba menge-share rubriknya, memberikan pendampingan serta memberikan transparansi nilai. Biasanya saya tunjukkan ini nilainya di layar begitu, pakai Gipli ini nilainya seperti ini. Kalau aku mau nilainya bagus, ya berarti harus lebih rajin lagi. Gitu Bu Ayu. Baik Bu Penny Kisworo, terima kasih untuk jawabannya. Bu Ayu Putri, demikian tadi jawaban dari Bu Penny Kisworo. Bapak Ibu, silakan di situ sudah di-share untuk di chat itu daftar hadir. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir untuk acara webinar kali ini. Bapak Ibu, waktunya masih sedikit, ini saya beri satu lagi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo dipersilahkan. Bisa melalui raise hand maupun melalui chat. Sudah?
Oh, daftar hadirnya minta akses, Pak. Daftar hadirnya minta akses, Pak. Di-share. Oh, ini enggak pernah. Oh. Oh, ada yang bertanya ini. Siapa? Ibu Ani Agustiani. Monggo Bu Ani. Ibu Ani? Sepertinya Bu Ani mengangkat tangan. Monggo Bu Ani, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Nggih. Rate. Udah dengar ya suaranya ya? Sampun Bu Ani. Sampun, ya terima kasih. Selamat sore Bu Sri Sarmini, Pak Ong. Ini izin bertanya ya Bu, Pak Ong. Bertanya pada Mbak Woro. Jadi tadi di situ dijelaskan ada najwa. Jadi kan najwa itu memang pede-pede nih kalau saya baru ketemu sekarang karena kan untuk yang kemarin itu memang saya mengajar kelas 9 semua belum ada untuk siswa seperti itu, meskipun sebetulnya jika diadakan misalkan ada lembaga yang mengetes itu anak itu sebetulnya banyak sekali anak kelas 9 yang seperti itu ya, maksudnya adalah beberapa dalam satu kelas. Nah ini saya mau bertanya Bu Woro, untuk najwa memang kan saya baru pertama kali mengajar di kelas yang ada najwa. Kan anak tersebut memang tidak sama sekali merespon, istilahnya untuk saya beri pertanyaan ini dasar aja good ya. Jadi kan saya juga ini berarti anaknya memang butuh penanganan khusus. Nah ini dalam proyek Bu Woro ini nanti untuk penilaiannya bagaimana Bu Woro? Itu melakukan penurunan standar kriteria penilaian untuk khusus najwa tersebut karena memang najwa berbeda ya. Kemudian apakah Bu Woro membuat mungkin satu catatan khusus atau buku atau mungkin dokumen khusus penilaian untuk najwa. Jadi biar kita itu tidak terlupakan bahwa najwa ini adalah siswa PD-PD tersebut. Karena kan kadang manusia suka lupa ya. Oh iya ini ternyata kemarin kan tidak bisa berbunyi apapun istilahnya begitu. Nah itu pertanyaannya tadi, apakah Bu Woro membuat dokumen khusus untuk najwa untuk penilaian, kemudian apakah penilaiannya tadi tersebut setiap materi yang diberikan sama Bu Woro mungkin yang membutuhkan pada proyek-proyek tersebut diturunkan standar penilaiannya oleh Bu Woro. Ya, begitu saja Bu Woro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani yang telah menyampaikan pertanyaannya. Saya persilakan Ibu Woro untuk memberikan penjelasan. Semoga. Baik, terima kasih Ibu Ani. Pertanyaannya, kalau dulu saya mengajar najwa Darullah untuk tahun ini tidak bertemu sama najwa malah. Ini sharing Ibu Ani. Jadi pada saat saya melakukan proyek ini, proyek membaca dan menulis berita di pembelajaran bahasa Indonesia yang kemarin saya lakukan, itu saya ngobrol dulu sama najwa. Sudah mendapatkan informasi kalau memang di 7B ini ada anak DPD, najwa dia slow learner. Maka ketika saya ke kelas, anak-anak di kelas 7B kan sudah dikondisikan oleh wali kelasnya bahwa anak ini berbeda. Maka ketika pembelajaran klasikal, saya tidak membedakan najwa dengan yang lainnya. Dan saya tidak memberi pertanyaan dia. Maksudnya kadang bertanya jawab. Nah, itu saya tidak memberi pertanyaan ke najwa. Saja saya biarkan untuk menyimak, mendengarkan dulu. Kemudian
Setelah selesai kan anak mencatat, nah saya baru mendekati Najwa, saya bertanya ke Najwa, tadi kamu mendengarkan suara yang kamu tahu apa? Nah nanti Najwa nggak tahu begitu. Kemudian, nah sekarang ini kita tuh belajar berita Najwa. Kamu pernah nonton berita enggak? Jadi saya mendekati Najwa, pernah nonton berita enggak? Enggak. Dan jawabnya, ya dia jawabnya tidak pernah nonton. Kamu pernah nonton TV? Dia pernah, ya nontonnya apa? Dia suka nonton kartun, kemudian dia main HP, lebih sering main HP. Kemudian saya buka HP-nya. HP-nya kan ada TikTok itu. Kemudian saya tanya, lah ini contoh berita. Jadi Najwa nanti menontonnya berita di sini, tapi kalau di sini ada yang berita beneran, ada yang berita bohongan. Jadi nanti harus didampingi sama orang tua. Itu saya menyampaikan ke Najwa seperti itu. Tapi dalam pembelajaran klasikal, saya jarang sekali memberikan pertanyaan ke Najwa dalam situasi pembelajaran klasikal karena pasti dia karena slow learner-nya itu dia kemarin berapa sih ibunya IQ-nya itu 70 mungkin ya atau 80. Jadi saya bedakan, saya tidak memberi pertanyaan secara klasikal. Kemudian standarnya Najwa saya turunkan Bu Ani. Jadi dia tidak sampai menelaah, dia tidak sampai mengkonstruksi. Jadi kalau di keterampilan bahasa pertama dia memahami, kemudian dia mengenal, memahami. Jadi Najwa itu kemarin di rapornya, TP-nya saya hanya memberikan TP, dia mampu mengenal teks berita, dia mampu memahami informasi tersurat teks berita. Informasi pun tersurat, tidak tersirat. Karena Najwa tidak bisa memahami informasi tersirat yang panjang. Kalau informasi tersiratnya pendek, dia bisa. Itu yang teks berita, dia mengenal struktur teks berita, kemudian dia memahami informasi tersurat. TP-nya saya bedakan, saya turunkan. Nanti kalau pembelajarannya menulis teks berita, Najwa saya beri gambar, saya suruh cari gambar di HP-nya, kemudian gambar kecelakaan Najwa, yang kamu tahu ini tentang apa, ditulis. Nanti dia memberikan kan, nanti dia akan banyak tanya Bu Ani, dia banyak tanya. Ini nggak tahu gimana, nanti dia nanti apa yang dia tulis itu masih salah. Jadi dia kecelakaan motor, orangnya terluka. Dan hanya 2 kalimat sederhana seperti itu. Nanti saya tambahi, terus kalau terluka harus dibawa kemana? Kemudian penyebab kecelakaannya apa? Tulis. Jadi harus benar-benar dibimbing, tidak bisa dilepas. Itu Najwa, apalagi Raka dan yang lain yang mungkin di bawahnya Najwa ya. Itu malah harus lebih intens, tidak bisa dilepas. Jadi kalau secara klasikal saya tidak pernah memberikan pertanyaan ke Najwa karena dia belum bisa menjawab saat ini. Kemudian catatan khususnya kemarin oleh kurikulum diberi catatan khusus, itu ada lembarnya kalau tidak salah, itu tentang perkembangan anak. Jadi awalnya dia bisa apa, sekarang dia sudah mampu yang seperti apa. Kalau Najwa sendiri dari awal saya mengajar itu dia perkembangannya sedikit. Artinya dia hanya mulai, pertama saya mengenal ciri-ciri pantun, mengenal teks fantasi, kemudian ciri-cirinya. Tapi ketika untuk membandingkan, dia belum bisa. Apalagi untuk merekonstruksi karya sastra, mempresentasikan, tidak bisa. Belum bisa. Saya tidak mau mengatakan tidak bisa. Saat ini Najwa belum bisa. Jadi pada saat saya kemarin memberikan proyek, ya tadi saya sampaikan ke ketuanya, nanti Najwa jangan disuruh ngedit, jangan disuruh nulis,
dia disuruh baca saja. Ketuanya, "Apa bisa Bu?" Bisa, nanti Bu Woro yang ngajari. Dibuat 4 paragraf, yang 3 paragraf kamu dan temanmu yang bagian membaca, Najwa 1 paragraf, nanti Bu Woro yang melatih dengan cara tadi saya buat voice note, Najwa tak suruh menirukan. Itu pun hasilnya kurang maksimal, namun proses untuk belajarnya dia ada. Jadi saya beri nilai dia sesuai dengan TP KKTP yang saya tentukan. Dia tidak mengonstruksi, dia hanya mampu membaca teks berita singkat dengan intonasi yang benar. Tidak dengan ciri kebahasaan. Dengan struktur itu Najwa belum mampu sampai ini. Itu jadi memang diturunkan, TP-nya diturunkan Bu Ani, tidak C4, C5, C6, tapi Najwa hanya mampu C1, C2, masih di level. Begitu Bu Ani. Yeah. Terima kasih Bu Panikesworo. Ternyata untuk anak-anak inklusi itu memang membutuhkan penanganan yang luar biasa, ya, gitu. Kalau kita membicarakan tentang inklusi itu semakin asik dan semakin menjadi tantangan bagi kita semua sebagai guru, karena kita sebagai guru itu harus bisa intinya mencerdaskan anak, bagaimana anak itu bisa mempunyai kemampuan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir bagi saya tutup untuk acara webinar ini. Akan adanya sesi pemotretan. Sesi pemotretan ini silahkan untuk Bapak Ibu guru semua menghidupkan kameranya biar nanti didokumentasikan. Monggo Bapak Ibu, silahkan dihidupkan semuanya. Ya. Harus skripsinya, ya. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kegiatan webinar pembelajaran berbasis proyek di SMP 37 Semarang. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan adanya webinar ini tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya juga untuk anak didik kita dalam proses pembelajaran. Kami dari panitia dan penyelenggara kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya akhiri untuk acara webinar kali ini. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah